Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di Politeknik Kaltech Riau, di mana saya pada hari ini akan memonitor anak kita yang PKL di sini dan sekaligus meninjau workshop teknik pemesinan yang ada di Politeknik Kaltech Riau ini. Oke Pak, silakan. Oke ya. Nah, di sini ini adalah section turning ya, di mana di section turning ini ada mesin bubut yang berjumlah 4 unit ya, yang mana ini didatangkan dari produksi Cina, tapi pasarnya pasar Eropa. Pertama kali datang ini pada tahun 2000 ya. Ya, mungkin kalau sampai dengan sekarang lebih kurang sekitar 21 tahun. Alhamdulillah untuk kinerjanya ataupun pembacaan skala eretannya juga masih bagus ya. Nah, ini merek Shenyang ya, Shenyang dengan serinya CA6140B. Pak Dewi ini sebagai penanggung jawab ya di betul, jurusan teknik mesin betul. PCR ya. Mesin bubut kita berapa unit Pak? Kira-kira semuanya? Mesin bubut kita semuanya kalau yang lama itu ada 4 unit. Kebetulan yang di ujung sana sedang maintenance ya, jadi masih belum bisa beroperasi. Lalu setelah mesin ini juga ada lagi yang namanya mesin Crisbo ya, untuk yang lebih besar kapasitas pembubutannya yang berada di belakang sana ya. Kemudian ada lagi yang 2 unit yang baru merek Optimum. Nah, ini baru ya, sekitar setahun ataupun 2 tahun lah baru. Yang mana Pak? Yang ini. Oh, ini training unit untuk ya, untuk turning juga ini. Turning Ya, 2 unit. Ya. Nah, ini berarti total keseluruhan untuk mesin bubut kita yang ada di workshop Politeknik ini ada 4, 5, 6, 7 unit. 7 unit Pak ya. Ini kalau ini mesin apa Pak? Ini adalah mesin milling ya, untuk mesin press ya. Ya, mesin press yang mana untuk proses pemakanannya masih manual ini. Ya, masih manual Pak ya. Ini kira-kira produksi tahun berapa ini Pak? Ini produksi tahun 2020 ini Pak. Buatan Jerman tapi lisensi Jerman tapi buatan Cina. Buatan Cina. Ya, ini kita di Crisbo kemarin ini Pak. Ya. Ya, Optimum. Nah, kalau yang ini adalah mesin asah ya, asah cutter, asah pahat ya, asah mata bor. Nah, ini sama dengan mesin bubut ini datangnya Pak, diadakan oleh Admi Surakarta. Nah, mesinnya yang itu juga diadakan oleh Admi Surakarta, vendornya mereka yang mendatangkan dari Cina. Nah, ini adalah mesin Ibarmia, mesin bor ya, tiang Pak ya? Ya, bor tiang. Mesin milling kita ya. Nah, mesin milling kita yang semi otomatisnya berjumlah 4 unit. Semi otomatis nih Pak ya? Semi otomatis 4 unit. Alhamdulillah semua masih berfungsi dengan baik. Ya, kemudian juga setelah mesin ini, lalu yang mesin di sana tadi Optimum juga penambahannya dari hibah juga. Alhamdulillah ya, total mesin fresh yang ada di workshop kita ini ya berjumlah 6 unit lah. 6 unit Pak ya, ini milling yang semi otomatis ya. Kemudian yang 2 lagi yang merek Optimum itu yang manualnya Pak. Yang manual, ya. Berarti yang letak sini semi otomatis Pak ya. Betul. Jadi bisa sedikit dijelaskan speknya Pak, salah satu dari mesin milling kita ini. Misalnya ini contohnya spek dijelaskan. Ya, kalau ini adalah mesin milling universal Pak, bisa vertikal, bisa horizontal ya, dengan merek yang sama ya. Keluaran Shenyang juga kalau nggak salah saya ya, karena apanya hampir sama gitu. Universal tool milling machine. Universal tool milling mesin ya. Jadi bisa vertikal, bisa horizontal ini Pak. Iya. Untuk kepala ini. Yang itu sama Pak ya? Sama. Sama. Pokoknya yang milling di sini semua hampir sama ini.
Ya. speknya. Oke, Nah, yang di sini ada benchwork juga yang itu. Nah, ini yang kedua datang tahun 2012 kalau nggak salah ini. Ya walaupun nggak kondisinya nggak baru ya Pak ya, tapi ya masih bisa lah kita ini kan gitu. berarti kapasitasnya ini lebih untuk pembubutan yang lebih ukuran lebih besar Pak ya? Kurang 2 meter lah untuk ininya Pak. Oh, panjangnya ya? Panjang shaftnya 2 meter. Iya. Jadi kelihatannya kontrol atau handle-handle manualnya sedikit unik Pak ya? Ya. DMTG, Dalian Mesin Tool Group. Ini juga nih Pak, ada ragum, aksesoris, ya. Aksesoris yang dimilih. Ada coba sedikit dijelaskan Pak, ini untuk apa Pak? Kalau ini pencekaman rahang 4 Pak, untuk yang bubut. Nah, ini adalah round table yang biasa digunakan untuk di milling. Nah, ini adalah ragum pencekam yang kita pergunakan untuk mesin milling kita. Ya, jadi semuanya juga berjumlah 4 Pak, sesuai dengan unit kita. Round table-nya juga 4. Nah, ya, round table-nya ini round table yang di bawah Pak ya? Ya, round table yang di bawah. Nah, itulah lebih kurang Pak yang biasa kita gunakan. Nah, lebih kurang ada 5 unit Pak. Meja kerja Pak ya? Ya. Meja apa namanya Pak? Meja benchwork Pak. 4 unit. Ya. Jadi satu meja ini kira-kira berapa orang yang bisa digunakan untuk 2 orang Pak? Ya, sesuai dengan jumlah ragumnya. Jadi satu meja ini bisa 2 orang. Jadi untuk keseluruhan ini lebih kurang ada 10 orang bisa menggunakan unit meja benchwork. Belakang ini sendiri ini adalah bagian seksi perpipaan ya, untuk pembuatan ataupun praktikum perpipaan. Nah, kita biasanya menggunakan ruangan ini gitu. Bagian pemipaan ya? Ya. Khusus praktikum pemipaan Pak ya? Ya, praktikum pemipaan. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah ruang material ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pembelian material ataupun untuk praktikum itu kita simpan di bagian ruang material. Semacam gudangnya lah Pak ya, gudang material sebelum kita gunakan Pak ya? Ya, benar. Jadi yang kalau yang ini Pak, mulai dari yang sebelah kiri Bapak ini mesin apa namanya? Ini adalah mesin apa? Mesin bending ya Pak ya? Oh, bending ya? Ya, mesin pelipat plat. Iya. Yang bisa digunakan untuk ketebalan maksimum 3 mili Pak. Maksimum platnya 3 mili bisa kita gunakan atau melipat. Ya, melipatnya kita gunakan maksimum plat yang bisa kita lipat itu adalah sebesar 3 mili Pak. Ya. Nah, ini dia alatnya. Ya. Jadi pelipatnya ini secara manual. Melipatnya secara manual Pak ya? Ya, dengan mereknya itu Badak Pak namanya. Jadi kalau kita misalnya memproduksi lemari terbuat dari plat, bisa kita gunakan mesin ini ya? Bisa Pak. Bisa kita gunakan. Ya, oke Pak, kita lanjut di sini. Lalu di sini juga ada mesin potong benso untuk pemotongan material biasanya yang panjang supaya kita jadikan potongan kecil-kecil sesuai dengan peruntukannya praktikum. Nah, kita gunakan nih mesin benso Pak. Ya, jadi kita gergaji dulu di sini secara otomatis. Ya. Oke Pak, ini ada kelihatannya ini ada beberapa ragum atau apa namanya nih Pak yang ada di meja ini tuh. Inilah yang kita gunakan untuk praktikum perpipaan Pak. Jadi misalnya kita mau pembuatan ulir nih pada pipa, nah itu kita cekam dulu di ragum pipa ini. Di sini Pak ya? Ya. Di ragum pipa ini kita cekam, nanti baru kita lakukan penguliran. Jadi ulir di bagian pipa, ujung dan pangkalnya kita kasih ulir Pak ya? Iya. Ini lebih kurang ya, inilah ya. Yang di situ adalah ruang maintenance. Jadi kalau ada perbaikan-perbaikan biasanya kita letakkan di sebelah kanan ini. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk ruang produksi atau pengelasan. Ini ruang pengelasan, ini kelihatannya untuk las karbit atau las apa ini Pak? Las asetilin Pak. Las asetilin ya? Oh iya, kita lihat dari luar saja ya. Ya. Inilah ruang-ruangan
perbengkelan permesinan ya di PCR, Politeknik Kaltek Riau, Kota Pekanbaru. Ya. Ini las juga Pak ya? Ya, ini ruang maintenance Pak. Jadi ini kebetulan lasnya lagi rusak, jadi kita posisikan di sini untuk melakukan perbaikan. Ini mahasiswa sekarang sedang praktek nih Pak? Ya, di praktek Pak. Oke Bapak Ibu SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, sekarang saya memonitor anak kita siswa teknik pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang praktek kerja lapangan di workshop teknik pemesinan. Ya Bapak Ibu, inilah workshop teknik pemesinan. Saya sekarang berada di workshopnya. Ini anak kita bernama Habibi ya. Habibi sudah lebih kurang 4 bulan ya. 4 bulan berada di sini. Kemudian pembimbingnya yaitu Pak Dwi ya. Saya sekarang dengan Pak Dwi yang bertanggung jawab atau pimpinan di workshop teknik pemesinan Politeknik Kaltek Riau. Sedikit Pak penjelasan tentang anak kita ini, tentang perkembangan praktek mesin bubut Pak ya, di bengkel kita ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sedikit penjelasan tentang kinerja selama Bibi melakukan kerja praktek di workshop mesin produksi ini. Alhamdulillah setiap harinya selalu ada perkembangan ya, yang dari awalnya mungkin dia masih belum tahu ataupun masih ragu-ragu menggunakan mesin ya. Selama dalam masa bimbingan ya, alhamdulillah dia belajar dengan cepat, memahami dengan begitu singkat ya. Alhamdulillah dia sudah bisa melakukan pembuatan spare part yang datang ke kita untuk dilakukan pembuatan ya. Salah satu contoh hasil pembuatan yang dilakukan oleh Bibi ini, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu hasil pesanan dari vendor luar ya, yang memesan ke kita. Yang apa namanya ini Pak? Ini roller untuk kren Pak ya. Jadi roller untuk kren ya, ya. Jadi inilah yang dihasilkan oleh Bibi selama dia praktek di PCR ya, workshopnya. Nah, inilah hasil dari pekerjaannya ya. Alhamdulillah sesuai dengan permintaan vendor yang memesan ke kita. Teknis Habibi bekerja di sini Pak, apakah dia diajarkan dari awal, coba di material yang untuk latihan dulu Pak? Ya, sebelum kita langsung kemari itu kita berikan Habibi material contohnya dulu ya. Jadi dia coba dulu 1 unit, lalu kita pastikan ukurannya sesuai atau tidak. Nah, selama beliau mengerjakan spare part ini, alhamdulillah ya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Tidak ada kesalahan ataupun kekurangan yang dibuat oleh bibinya gitu. Ya, berarti Habibi ini selama praktek itu ya bisa melakukan atau melaksanakan praktek itu dengan benar Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan safety-nya Pak? Keselamatan ketiganya. Nah, ya kalau di mesin bubut ini alhamdulillah Bibi selalu mengikuti aturan yang berlaku ya di sini. Setiap kita mau melakukan pemesinan itu dia harus menggunakan safety dan kacamata. Ya. Jadi selama dia melakukan praktek ataupun bekerja, dia selalu mengikuti aturan safety yang berlaku di workshop Politeknik Kaltek Riau. Oke Pak Dwi, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam.